Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Fitriani, Saya Rahadatul Aisy. Saya Syifa Rinta Bahri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pemodelan analisis. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh Rahadatul Aisy. Baiklah, poin pertama ada elemen model analisis. Elemen model analisis adalah komponen-komponen utama yang digunakan dalam perancangan sistem untuk memahami kebutuhan dan struktur sebuah sistem sebelum tahap implementasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, model analisis berfungsi untuk menggambarkan bagaimana sistem seharusnya bekerja dengan berfokus pada aspek fungsional, tanpa mempertimbangkan aspek teknis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada pemodelan data. Pemodelan data adalah proses mendefinisikan dan merancang struktur data yang digunakan dalam suatu sistem informasi. Tujuan utama pemodelan data adalah untuk memastikan data dapat diorganisasikan dengan cara yang efektif dan konsisten, serta dapat diakses dengan mudah. Pemodelan ini membantu pengembang dan pemangku kepentingan memahami alur data dalam sistem dan cara data tersebut saling berhubungan. Kemudian yang ketiga ada pemodelan fungsional dan aliran informasi. Pemodelan fungsional dan aliran informasi adalah pendekatan dalam analisis dan desain sistem yang berfokus pada pemetaan bagaimana fungsi-fungsi sistem bekerja dan bagaimana informasi mengalir melalui sistem. Kedua pemodelan ini penting untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem dapat menerima, memproses, dan meneruskan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baiklah, selanjutnya adalah pemodelan tingkah laku. Pemodelan tingkah laku adalah pendekatan yang digunakan dalam desain sistem untuk memetakan bagaimana sebuah sistem, komponen, atau objek bereaksi terhadap berbagai kondisi atau peristiwa seiring waktu. Fokus utama pemodelan ini adalah memahami perilaku dinamis dari sistem dan pola interaksi elemen-elemen dalam berbagai skenario. Pemodelan tingkah laku memberikan pandangan yang lebih dalam mengenai cara elemen-elemen sistem saling merespon dalam situasi yang berbeda, memungkinkan pengembangan untuk memprediksi dan mengelola perubahan status sistem serta menjaga kestabilannya. Salah satu alat yang sering digunakan untuk pemodelan tingkah laku adalah state diagram atau diagram status. Yang kelima adalah mekanik dari analisis terstruktur. Analisis terstruktur adalah pendekatan metodologi dalam pengembangan sistem yang menggunakan teknik-teknik berbagai model untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga memudahkan pemahaman analisis dan desain sistem. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan alat-alat pemodelan visual, alur yang jelas, dan pemisahan proses untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan. Mekanik dari analisis terstruktur melibatkan sejumlah prinsip, alat, dan teknik utama untuk memetakan serta mendokumentasikan komponen sistem. Pendekatan analisis terstruktur mengutamakan penggunaan data flow diagram atau DFD sebagai alat mengalir melalui sistem dari entitas eksternal yang menjadi sumber data ke proses-proses internal yang beberapa level dari diagram konteks yang memberikan gambaran umum hingga level yang lebih rinci yang memecah proses utama menjadi subproses. Baiklah, poin yang berikutnya ada kamus data. Kamus data dalam rekayasa perangkat lunak adalah dokumentasi yang berisi informasi terperinci mengenai elemen-elemen data yang digunakan dalam suatu sistem. Tujuan utama kamus data adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang data yang digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak seperti pengembang, analis, dan pemangku kepentingan lainnya. Kamus data mencakup berbagai informasi penting seperti nama data, tipe data, deskripsi fungsional data tersebut, aturan yang berlaku, serta hubungan antar data dalam sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah sistem manajemen pelanggan, kamus data akan
mendokumentasikan atribut-atribut data seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Setiap elemen data ini akan dijelaskan secara rinci, termasuk tipe data yang sesuai, misal string dan integer, dan pembatas-pembatas yang berlaku seperti panjang maksimal atau format yang diterima. Ini memastikan bahwa semua pihak yang bekerja dengan data tersebut memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana data harus diproses dan disimpan. Selain itu, kamus data juga berfungsi untuk menggambarkan bagaimana elemen-elemen data yang satu berhubungan dengan elemen data lainnya. Kemudian ada overview mengenai metode analisis klasik. Metode analisis klasik dalam rekayasa perangkat lunak adalah pendekatan tradisional yang digunakan untuk memahami dan merancang sistem perangkat lunak. Pendekatan ini berfokus pada analisis kebutuhan dan fungsi sistem dengan cara yang sistematis dan terstruktur, menggunakan teknik yang sudah teruji dan diterima secara luas. Metode ini lebih menekankan pada pengumpulan dan membentuk sistem yang diinginkan. Salah satu ciri khas dari metode analisis klasik adalah penggunaan diagram dan model untuk menggambarkan berbagai komponen sistem, termasuk data flow diagrams, entity relationship diagram, dan model struktur data lainnya. Teknik-teknik ini memudahkan pengembangan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem dengan cara yang terorganisir. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.